Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023-11314 dari Sistem Kontrol Fuzi kelas A dengan dosen pengampu Pak Bayu Aji, STMT, MBA. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tugas 4 saya dengan judul Sejarah Fuzi, Study Case, dan beserta MATLAB-nya. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam sejarah dulu. Logika fuzi pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Astorzadeh pada tahun 1965 sebagai metode kontrol untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Metode ini cocok untuk diimplementasikan pada berbagai media sistem, memulai dari sistem yang sederhana, sistem kecil, embedded system, jaringan komputer, sistem multi-channel, hingga workstation berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol. Logika fuzi merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang memiliki kemampuan untuk mengolah data dengan sifat yang tidak pasti atau bersifat samar. Metode ini memungkinkan sistem untuk menilai kondisi yang tidak hanya benar atau salah, melainkan menilai kondisi yang berada di antara keduanya. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian logika fuzi. Dalam bahasa Inggris, fuzi memiliki arti kabur atau tidak jelas. Jadi logika fuzi adalah logika yang kabur atau mengandung unsur ketidakpastian. Pada logika biasanya, yaitu logika tegas, kita hanya mengenal dua nilai, salah atau benar, 0 atau 1. Sedangkan pada logika fuzi mengenal nilai antara benar dan salah. Kebenaran dalam logika fuzi dapat dinyatakan dalam derajat kebenaran, yang nilainya antara 0 sampai 1. Berbeda dengan logika klasik yang bersifat biner, di mana suatu kondisi hanya memiliki dua kemungkinan, seperti ya atau tidak, benar atau salah, baik atau buruk. Oleh karena itu, dalam logika klasik dapat mempunyai nilai keanggotaan 0 atau 1. Sedangkan pada logika fuzi memungkinkan nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Dengan kata lain, suatu kondisi bisa saja memiliki lebih dari satu nilai keanggotaan secara bersamaan, misalnya ya dan tidak, atau benar dan salah, dengan tingkat keanggotaan yang bergantung pada bobot yang dimiliki. Terdapat beberapa metode penalaran yang digunakan dalam membangun sebuah sistem fuzi, antara lainnya ada metode Tsukamoto, ada metode Mamdani, dan ada metode Sugeno. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto merupakan salah satu metode inferensi dalam logika fuzi yang menghasilkan output berupa nilai tegas Kripps pada setiap aturan. Metode ini itu diperkenalkan oleh Yoshinori Tsukamoto sebagai pengembangan sistem fuzi untuk pengambilan keputusan yang membutuhkan hasil numerik secara langsung. Pada metode ini, setiap aturan if-then menggunakan konsekuen berbentuk himpunan fuzi yang memiliki fungsi keanggotaan monoton, sehingga setiap aturan dapat menghasilkan nilai output pasti berdasarkan derajat keaktifan aturan tersebut. Nilai akhir yang diperoleh melalui rata-rata terbobot dari seluruh hasil aturan yang aktif. Karena menghasilkan output numerik yang jelas, metode Tsukamoto sering digunakan untuk sistem keputusan seperti penentuan produksi, seleksi beasiswa, dan evaluasi kelayakan. Kemudian kita akan masuk ke dalam metode Mamdani. Metode Mamdani ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 dan menjadi metode fuzi yang paling banyak digunakan dalam sistem kontrol. Metode ini dirancang untuk meniru cara manusia mengambil keputusan melalui aturan linguistik seperti dingin, sedang, dan panas. Proses metode Mamdani ini terdiri dari 4 tahap, yaitu ada fusifikasi, penerapan aturan inferensi, komposisi hasil aturan, dan defusifikasi untuk menghasilkan output akhir. Karena berbentuk output awal masih berupa himpunan fuzi, diperlukan proses defusifikasi. Biasanya ini menggunakan metode centroid agar diperoleh nilai tegas. Metode Mamdani banyak diterapkan pada pengendalian suhu ruangan, kecepatan motor, level air, dan sistem otomatis lainnya, karena dia dapat dipahami dan divisualisasikan. Dan yang terakhir ada metode Sugeno. Metode Sugeno ini diperkenalkan oleh Michio Sugeno pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari sistem inferensi fuzi yang lebih sederhana untuk kebutuhan komputasi. Perbedaan utama metode ini terletak pada bagian output, di mana hasil aturan tidak berupa himpunan fuzi, tetapi langsung dalam berbentuk konstanta atau persamaan matematis. Jika kondisi aturan terpenuhi, maka output dihitung berdasarkan fungsi linear atau nilai tetap yang telah ditentukan. Karena proses defusifikasi menjadi lebih sederhana, metode Sugeno yang digunakan pada sistem optimasi, prediksi, dan model komputasi yang memerlukan kecepatan perhitungan tinggi. Metode ini juga sangat cocok diterapkan dalam simulasi yang menggunakan MATLAB.
Kemudian masuk ke dalam himpunan fuzi. Himpunan fuzi adalah pengelompokan suatu berdasarkan variabel bahasa atau linguistik variabel yang dinyatakan dengan fungsi keanggotaan dalam semesta U. Keanggotaan suatu nilai pada himpunan dinyatakan dengan keanggotaan yang nilainya antara 0 sampai 1. Himpunan fuzi didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian hingga fungsi tersebut akan mencakup nilai real pada interval 0 dan 1. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. Kemudian di sini ada kelebihan logika fuzi. Yang pertama, kelebihan logika fuzi itu dapat dimengerti. Yang kedua itu logika fuzi sangat fleksibel. Yang ketiga, logika fuzi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang keempat, logika fuzi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks. Yang kelima, logika fuzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang ketujuh, logika fuzi didasarkan pada bahas alami. Nah, kemudian di sini terdapat kekurangan logika fuzi, yang mana yang satu itu membutuhkan desain rule base yang tepat, yang kedua kurang optimal untuk prediksi data besar, yang ketiga potensi kehilangan informasi saat difusifikasi, yang keempat jumlah dari nilai linguistik yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Dan yang kelima itu belum adanya metode umum untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pengendali fuzi. Kemudian kita masuk ke dalam study case pada kali ini. Study case kali ini saya ambil judulnya itu optimasi konsumsi daya listrik dengan implementasi logika fuzi Mamdani menggunakan simulasi MATLAB. Nah, untuk pendahuluannya, pada pembahasan ini, inti permasalahannya adalah bagaimana mengoptimasi daya listrik agar lebih efisien dalam penggunaannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah menggunakan pengujian optimasi energi listrik dengan pengaplikasian logika fuzi Mamdani. Dalam penelitian ini, penalaran yang digunakan adalah penalaran fuzi metode Mamdani. Pada penelitian ini, intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan luas ruangan menjadi input variabel bebas, sedangkan daya listrik menjadi variabel output tak bebas. Kita masuk ke dalam variabel input. Di sini terdapat intensitas cahaya yang mana digunakan untuk menunjukkan tingkat pencahayaan dalam ruangan yang mempengaruhi kebutuhan listrik. Intensitas cahaya dapat diukur dalam satuan lux karena semakin tinggi pencahayaan alami, maka kebutuhan listrik lampu akan semakin kecil. Variabel intensitas cahaya ini terdiri dari 4 himpunan fuzi. Ada gelap, redup, terang, dan sangat terang. Di sini juga digambarkan pada persamaan 1 sampai persamaan 4. Kemudian masuk ke suhu ruangan. Variabel suhu ini digunakan untuk menggambarkan kondisi temperatur ruangan yang turut mempengaruhi penggunaan energi listrik, terutama pada perangkat pendingin atau ventilasi. Suhu ini dinyatakan dalam derajat Celcius. Variabel suhu terdiri dari 4 himpunan fuzi, yaitu dingin, sejuk, hangat, dan panas. Nah, dapat dilihat untuk tentunya itu ada di persamaan 5 hingga persamaan 8. Selanjutnya kita masuk ke variabel luas ruangan, yang mana menunjukkan ukuran area ruangan yang membutuhkan pencahayaan. Semakin luas ruangan, umumnya kebutuhan daya listrik juga semakin besar. Luas ruangan yang dinyatakan dalam satuan meter persegi. Variabel luas ruangan ini terdiri dari 4 himpunan fuzi, yaitu sempit, sedang, menengah, dan luas. Nah, di sini dapat digambarkan persamaannya itu di persamaan 9 sampai persamaan 12. Selanjutnya ada variabel kelembapan udara yang digunakan untuk menunjukkan kadar udara air di udara yang dapat mempengaruhi kenyamanan ruangan dan kebutuhan energi tertentu. Kelembapan dinyatakan dalam satuan relative humidity atau RH. Variabel kelembapan ini terdiri dari 3, yaitu ada kering, ideal, dan lembab. Dapat dilihat pada persamaan 13 hingga persamaan 15. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam variabel output, yaitu daya listrik. Nah, variabel daya listrik ini merupakan variabel output yang menunjukkan besar daya listrik optimal yang dibutuhkan berdasarkan hasil inferensi fuzi dari variabel input. Daya listrik dinyatakan dalam satuan watt. Variabel daya listrik itu terdiri dari 4 himpunan fuzi, ada lemah, cukup, kuat, dan agak kuat. Nah, dapat dilihat dari persamaan 16 hingga persamaan 19. Kemudian kita masuk ke dalam simulasi MATLAB. Nah, ini merupakan FIS
dari si intensitas cahaya, yang mana terdapat ada gelap, redup, terang, dan sangat terang. Jadi udah terlihat grafiknya. Nah, untuk gelap itu dia dari parameter 0, 100, 300, kalau redup 200, 500, 700, terang 600, 900, 1100, dan yang terakhir ada sangat terang di 1000, 1400, dan 1600. Kemudian kita masuk ke dalam suhu ruangan, hampir sama dengan yang intensitas cahaya. Di sini dia memiliki 4 parameter dengan range 0 sampai 50 derajat Celcius. Jadi dia terdapat 4 parameternya dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Next, di sini juga ada luas ruangan, dia masih masuk ke input dengan range 0 sampai 90 meter persegi. Dia juga memiliki 4 variabel, ada sempit, sedang, menengah, dan luas. Ini yang selanjutnya ada kelembapan udara, dia itu range-nya 0 sampai dengan 100% relative humidity atau RH. Dia memiliki 3 variabel, ada variabel kering, ideal, dan juga lembab. Dan yang terakhir di sini ada daya listrik yang sebagai output. Dia itu range-nya dari 0 sampai 120 watt. Dia memiliki 4 parameter atau variabel. Dia ada lemah, cukup, agak kuat, dan kuat. Nah, kita masuk ke dalam rule base-nya. Nah, dapat dilihat pada tabel 1 di situ terdapat 12. Jadi, kita masukkan hasil-hasil tabel itu ke dalam rule base. Kita cocokkan untuk intensitas cahayanya, suhunya, luas ruangan, kelembapan, dan juga dayanya. Jadi nanti rule base-nya ini kayak sebagai ketentuan, sehingga diperoleh ada 12 ketentuan dengan output yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, dari ke-12 ketentuan itu, untuk pengujian pertama, dengan aturan yang telah dimasukkan ke dalam rule fuzi, maka jika nilai intensitas cahayanya itu kita atur di 100, untuk suhu ruangannya di 5 derajat Celcius, kelembapannya di 78% RH, dan luas ruangannya di 10 meter persegi, maka output daya listrik yang dihasilkan atau yang dikeluarkan itu sebesar 69,4 watt. Nih, jadi dapat dilihat di grafik rule viewernya. Jadi kita tentuin nilai-nilainya. Nah, untuk pengujian kedua kita ubah nih. Jadi jika si intensitasnya ini kita naikin jadi 1400, untuk suhu ruangannya juga kita naikin di 25 derajat Celcius, dan luas ruangannya kita naikin juga di 15 meter persegi. Sedangkan untuk kelembapan udaranya kita turunin menjadi 10% RH. Nah, didapatkan daya yang dihasilkan untuk penerangan lampunya itu hanya sebesar 56 watt. Nah, untuk kesimpulannya, logika fuzi merupakan metode yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan derajat keanggotaan antara 0 sampai 1, sehingga mampu merepresentasikan kondisi yang tidak dapat dijelaskan secara tegas dalam logika biner. Dalam perkembangannya, terdapat 3 metode utama, yaitu ada Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani, yang memiliki perbedaan pada bentuk output, mekanisme inferensi, serta diversifikasi. Namun, tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia. Nah, untuk masuk ke study case-nya, berdasarkan hasil pelancangan dan pengujian, logika fuzi dapat diterapkan untuk menentukan kebutuhan daya listrik dalam suatu ruangan berdasarkan variabel intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan juga luas ruangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya dan suhu ruangan, maka kebutuhan daya listrik itu cenderung lebih menurun. Nah, dapat dilihat tadi pada percobaan pertama, pada kondisi intensitas cahaya rendah diperoleh outputnya itu sebesar 69,4 watt. Nah, sedangkan pada intensitas cahaya yang tinggi outputnya menurun menjadi 56 watt. Jadi pengujian pertama kita bandingin di pengujian kedua. Nah, hasil ini tuh dapat menunjukkan bahwa sistem fuzi mampu memberikan keputusan yang adaptif sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan dan berpotensi dikembangkan pada perangkat berbasis sensor atau Internet of Things untuk mendukung efisiensi penggunaan energi listrik. Oke, berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan, yang saya ambil untuk memberikan materi-materi dan study case yang digunakan pada pertemuan kali ini. Oke, mungkin cukup sekian mengenai pembahasan tugas 4 saya.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, pembahasan, ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.